Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian bohongkan? Semua nikmat dari Allah kamu katakan bukan. Nah. Apa TikTok apaan? Ini offline. Oh, offline. Karena sinyal nggak ada ya. Oh iya, bener. Pintar. Masya Allah. Alhamdulillah kita berada di atas kapal menyeberangi laut. Dalam hati disebutkan bahwa orang yang program ketaatan ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahwa di masa dulu penuh dengan risiko sehingga pahalanya dilipat ganda. Menyeberangi lautan dengan kapal ini termasuk kendaraan utama zaman dulu, di mana zaman dulu menyeberangi laut ini sangat berbahaya karena ombak yang besar, kapalnya sederhana, risikonya tenggelam. Karena itu ulama menjadikannya simbol siapa yang berani meninggalkan kenyamanan demi taat kepada Allah, pahalanya besar. Transportasi zaman dulu itu bukan pesawat terbang, belum ada, maka mereka menyeberangi lautan. Para pendakwah mereka menyisiri pantai, lautan dan sungai untuk menyampaikan agama. Sehingga di beberapa tempat di negara kita di Indonesia ini banyak kuburan para pejuang itu kuburannya di tepi laut, di tepi sungai. Doa-doa orang yang nyeberangi laut ini mustajab. Banyak ulama menyebut bahwa saat berada di tengah laut manusia merasa lemah, hati lebih khusyuk, doa lebih tulus, sehingga
doa-doanya makbul. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa ketika manusia di laut dan terkena bahaya, mereka berdoa dengan ikhlas. Ini menunjukkan bahwa laut membuat hati lebih dekat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ulama ahli hikmah sering mentafsiri bahwa menyeberangi laut ini sebagai menyeberang dari dunia menuju akhirat, menyeberang dari hawa nafsu menuju ketaatan, meninggalkan kebiasaan buruk menuju taubat. Allahu Akbar. Artinya orang yang berani meninggalkan dosa dan hijrah menuju kebaikan ini seperti orang yang menyeberangi lautan besar. Jadi lautan ini lebih luas daripada daratan. Maka nikmat-nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita dan dirasakan oleh seluruh umat manusia yang hidup di bumi Allah ini, itu baru setetes air laut. Jadi masih luas rahmat Allah, nikmat Allah yang masih banyak. Satu tetes kita celupkan air, tak ajari di laut, kita angkat, maka setetes itulah kenikmatan yang kita rasakan oleh kita dan seluruh orang yang ada di dunia. Maka termasuk berpahala besar bila suatu perjalanan itu untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah, sampai menyeberangi lautan untuk menuntut ilmu, berdakwah, bersilaturahim, mencari nafkah halal. Maka perjalanan itu termasuk amal mulia, di mana para ulama dahulu banyak menyeberangi lautan untuk mencari hadis dan ilmu, untuk menyampaikan agama. Maka pejuang-pejuang itu selalu kita jumpai kuburannya di tepi laut, di tepi sungai. Karena mereka itu transportasi utama itu adalah laut. Dengan kapal yang sederhana, risiko tenggelam, Masya Allah. Jamaah-jamaah haji dulu itu mereka berangkat ke Tanah Suci dengan transportasi kapal. Mereka 2 bulan, 3 bulan baru nyampai di Mekah. Orang sekarang dengan naik pesawat, 8 jam sudah nyampe. Kesimpulannya adalah orang yang menyeberangi lautan dengan perjalanan yang mulia ini pahalanya besar. Maka juga melatih tawakal, keberanian, simbol hijrah dan perjuangan di lautan. Maka lautan ini termasuk simbol perjuangan. Alhamdulillah di siang menjelang sore ini kita bersama saudara kita Ustadz Khairon di atas kapal di lautan luas. Masya Allah. Kalau kita tengok laut, maka kita akan mengingati bahwa lautan ini seperti ilmu tak bertepi. Jadi ilmu itu diibaratkan lautan tak bertepi. Berenanglah kalian semua di lautan ilmu. Maknanya di atas orang yang tahu ada yang lebih tahu. Jangan merasa puas dengan keilmuan yang kita punya, karena setiap yang alim ada yang lebih alim, setiap yang tahu ada yang lebih tahu. Masya Allah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Haram tentang jihad di laut. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda setelah bermimpi melihat umatnya berperang di laut,
maka kemudian Nabi, orang-orang dari umatku yang berperang di lautan seperti para raja-raja di atas singgasana. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan juga, kata baginda Nabi, mereka adalah orang-orang yang wajib mendapatkan surga. Allahu Akbar. Ummu Haram radhiyallahu ta'ala anha meminta didoakan agar termasuk mereka, dan Nabi mendoakannya. Lalu kemudian ia benar-benar ikut di laut pada masa sahabat dan wafat di sana. Masuk sahabat yang wafat di laut adalah Ummu Haram, sahabiah, sahabat perempuan dari kalangan sahabatnya Nabi adalah Ummu Haram. Orang yang menyeberangi laut untuk jihad dan ketaatan mendapatkan keutamaan besar karena beratnya dan berbahayanya perjalanan di laut di masa itu. Mudah-mudahan kita selamat ya. Selamat. Bahkan juga ada riwayat orang yang berperang di laut yang pusing dan muntah di laut, baginya pahala seperti orang yang terluka di jalan Allah. Di pusing-pusingnya, muntah-muntahnya di laut ini pahala jihad. Di kesulitan di laut dihitung sebagai pengorbanan di jalan Allah, jihad. Ada riwayat bahwa orang yang wafat di laut dalam jihad atau ketaatan memiliki pahala syahid dan keutamaan besar. Sehingga ulama menjelaskan karena risiko tenggelam, jauh dari daratan, beratnya perjalanan. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka para ulama menegaskan bahwa keutamaan ini khusus jika menyeberangi lautan itu untuk jihad, untuk dakwah, menuntut ilmu, haji, nikah halal, silaturahim, dan alhamdulillah kita masuk di dalam menuntut ilmu dan bersilaturahim, berjumpa dengan guru-guru kita. Jadi keutamaan-keutamaan di laut itu bagi orang yang menyeberangi laut karena pertama untuk jihad, yang kedua untuk dakwah, yang ketiga untuk menuntut ilmu, yang ketiga, yang keempat untuk menikah yang halal, kemudian yang kelima untuk bersilaturahim. Bukan sekedar wisata tanpa niat kebaikan, namun secara umum setiap perjalanan berat dijalankan dengan ketaatan akan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Ulama tasawuf memberikan makna batin. Laut itu adalah dunia yang luas. Menyeberanginya dengan hijrah menuju Allah. Kapalnya adalah iman, ombaknya adalah ujian. Siapa yang berani menyeberang menuju ketaatan kepada Allah, maka Allah beri pahala yang besar. Jadi laut itu dibahasa kiaskan oleh ulama tasawuf. Laut itu adalah dunia yang luas. Kemudian menyeberangi dengan hijrah menuju Allah, kapalnya adalah iman, ombaknya adalah ujian. Siapa yang berat-berat di dunia ini karena ketaatan kepada Allah, maka diberi pahala yang besar di sisi Allah. Maka pahala yang besar bagi yang berjuang di jalan Allah melalui lautan. Disebut seperti raja di singgasananya karena dia ini seperti orang yang berkuasa. Maka kesulitan-kesulitan sebagai pengorbanan, bahkan bisa meraih derajat syahid saking besarnya pahalanya. Alhamdulillah. Mari kita minum kopinya, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa